Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Surya Prabowo, NIM saya L200240028. Di sini saya akan menjelaskan pengantar masalah, yaitu mengapa integrasi sistem penting. Era digital ini saat ini hampir semua organisasi menggunakan berbasis sistem informasi untuk mendukung aktivitas bisnisnya. Sebagai contoh yaitu pada perusahaan transportasi terdapat sistem pemesanan tiket, pembayaran, kemudian jadwal keberangkatan, dan sistem data pelanggan. Masalah yang sering terjadi adalah sistem-sistem tersebut dibuat dengan teknologi yang berbeda yang berjalan secara terpisah. Akibatnya, pertukaran data menjadi sulit dan terjadi duplikat data, kemudian proses bisnis menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pendekatan yang mampu mengintegrasikan berbagai sistem agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data dengan mudah. Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah SOA, yaitu Service Oriented Architecture. Kemudian yang kedua adalah definisi SOA. Service Oriented Architecture atau SOA merupakan suatu gaya arsitektur sistem yang berorientasi pada layanan service. SOA memungkinkan berbagai aplikasi untuk saling bertukar data dan berpartisipasi dalam proses bisnis meskipun menggunakan sistem operasi, kemudian bahasa pemrograman maupun platform yang berbeda. Dalam SOA, fungsi-fungsi aplikasi dibagi menjadi beberapa layanan yang terdiri dari dapat digunakan kembali oleh aplikasi melalui jaringan. Dengan demikian, pengembangan sistem menjadi lebih fleksibel dan mudah diintegrasikan. Yang ketiga, konsep Service Oriented Architecture. Konsep SOA merupakan pendekatan yang menyelesaikan suatu masalah besar dengan membaginya menjadi beberapa layanan kecil atau service yang memiliki fungsi tertentu. SOA memiliki beberapa prinsip utama, yaitu loosely coupled, yaitu setiap service dapat berjalan secara independen dan tidak bergantung secara pada service yang lain. Yang kedua, reusability. Yang ketiga, autonomy. Dan yang terakhir adalah discoverability, yaitu service dapat ditemukan dan digunakan oleh aplikasi lain dengan mudah. Yang keempat, kemudian komponen utama SOA. Yang pertama adalah message, yaitu data atau informasi yang dipertukarkan antar service untuk menjalankan suatu proses. Yang kedua, operation, yaitu fungsi atau aktivitas yang dilakukan oleh service untuk memproses data yang diterima. Yang ketiga, service, yaitu kumpulan operation yang paling berhubungan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Dan yang terakhir adalah proses, yaitu aturan bisnis yang menentukan bagaimana berbagai operation dan service digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya komponen-komponen tersebut, SOA atau Service Oriented Architecture membangun sistem yang lebih terstruktur, fleksibel, dan mudah dikembangkan. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya mengenai layer, karakteristik, keuntungan, dan teknologi implementasi SOA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai layer pada dalam Service Oriented Architecture atau SGA. Dalam SGA terdapat 3 layer utama yang berfungsi untuk mengatur layanan agar lebih terstruktur dan mudah dikelola. Layer yang pertama adalah Application Service Layer. Layer ini menyediakan layanan yang berhubungan dengan teknologi dan aplikasi tertentu. Contohnya adalah layanan pengiriman email. Lalu ada layanan akses database dan layanan autentikasi pengguna. Layer ini membantu proses bisnis dengan menyediakan fungsi-fungsi teknis yang dibutuhkan. Lalu ada layer yang kedua adalah Business Service Layer. Layer ini berisi logika bisnis utama yang digunakan dalam suatu sistem. Business Service Layer bertugas mengatur aktivitas bisnis seperti pengelolaan pelanggan, pemrosesan transaksi, dan pengelolaan data produk. Layer ini menjadi penghubung antara kebutuhan bisnis dan teknologi yang digunakan.
Lalu layer yang ketiga adalah orchestration service layer. Layer ini memiliki tingkat abstraksi tertinggi karena bertugas mengatur dan mengkoordinasikan berbagai service yang ada agar dapat bekerja bersama dalam menjalankan proses bisnis secara lengkap. Dengan adanya pembagian layer tersebut, sistem menjadi lebih modular dan mudah untuk dikembangkan. Oke, lanjut ya. Lalu ada karakteristik SOA. SOA memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama adalah loose coupling, yaitu setiap service dapat berjalan secara independen dan tidak memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap service lainnya. Lalu yang kedua adalah service contract, yaitu setiap service memiliki aturan atau kesepakatan mengenai cara berkomunikasi dengan service lain. Lalu yang ketiga adalah autonomi, yaitu service memiliki kendali penuh terhadap logika dan proses yang ada di dalamnya. Lalu yang keempat adalah abstraction, yaitu pengguna service tidak perlu mengetahui bagaimana proses internal service tersebut bekerja. Lalu yang kelima adalah reusability, yaitu service dapat digunakan kembali oleh berbagai aplikasi yang berbeda. Lalu yang keenam adalah statelessness, yaitu service tidak menyimpan status tertentu dari aktivitas sebelumnya. Dan yang terakhir adalah discoverability, yaitu service mudah ditemukan dan digunakan oleh sistem lain. Karakteristik tersebut membuat SOA menjadi arsitektur yang fleksibel dan efisien. Oke, lalu ada keuntungan SOA. Penerapan SOA memberikan berbagai keuntungan bagi organisasi maupun pengembangan sistem. Pertama, SOA memungkinkan integrasi sistem yang lebih mudah meskipun menggunakan platform dan teknologi yang berbeda. Kedua, service dapat digunakan kembali sehingga mengurangi waktu dan biaya pengembangan aplikasi baru. Ketiga, SOA mendukung pendekatan loosely coupled yang membuat sistem lebih fleksibel dan mudah dipelihara. Keempat, perubahan pada satu service tidak akan memberikan dampak besar terhadap service lainnya. Selain itu, SOA juga dapat meningkatkan keandalan sistem, mempercepat proses integrasi aplikasi, serta membantu organisasi dalam memanfaatkan infrastruktur teknologi yang sudah ada. Oke, lanjut. Sekarang adalah teknologi implementasi SOA. SOA dapat diimplementasikan menggunakan berbagai teknologi. Yang pertama adalah SOAP atau Simple Object Access Protocol. SOAP merupakan protokol yang digunakan untuk pertukaran pesan antar sistem menggunakan format XML melalui jaringan. Yang kedua adalah WSDL atau Web Service Definition Language. WSDL digunakan untuk menjelaskan layanan web termasuk operasi yang tersedia dan cara mengakses layanan tersebut. Yang ketiga adalah UDDI atau Universal Description, Discovery and Integration. UDDI berfungsi sebagai directory atau registry yang digunakan untuk mencari mendaftarkan layanan web. Selain itu, terdapat juga teknologi REST, yaitu gaya arsitektur yang banyak digunakan pada layanan web modern karena lebih sederhana dan ringan dibandingkan SOAP. Dengan berbagai teknologi tersebut, SOA dapat diterapkan pada berbagai jenis aplikasi dan kebutuhan bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya mengenai hubungan SOA dengan web service, studi kasus, diagram arsitektur, kesimpulan, dan referensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Iqbal Agustin dengan NIM L200240055. Pada bagian ini saya akan menjelaskan hubungan antara Service Oriented Architecture atau SOA dengan web service. Banyak orang menganggap bahwa SOA dan web service adalah hal yang sama, padahal sebenarnya berbeda. SOA merupakan sebuah konsep atau pendekatan dalam pembangunan sistem yang berorientasi pada layanan. Sedangkan web service merupakan teknologi yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan konsep SOA. Dengan kata lain, SOA adalah arsitektura, sedangkan web service
adalah salah satu teknologi yang digunakan untuk menjalankan arsitektur tersebut. Dalam implementasinya, web service memungkinkan berbagai aplikasi yang berbeda platform dan bahasa pemrograman untuk saling bertukar data melalui jaringan. Oleh karena itu, web service sangat cocok digunakan untuk penerapan SOA. Selain itu, teknologi seperti SOAP dan OSDL juga berperan penting dalam komunikasi antara service sehingga layanan dapat saling terhubung dan bertukar informasi dengan baik. Studi kasus SOA. Sebagai contoh penerapan SOA, kita akan menggunakan studi kasus sistem pemesanan tiket kereta. Dalam sistem ini, terdapat beberapa layanan yang berdiri sendiri dan memiliki fungsi masing-masing. Pertama adalah Authentication Service, yang bertugas melakukan login dan verifikasi pengguna. Kedua adalah Schedule Service, yang menyediakan informasi jadwal keberangkatan kereta. Ketiga adalah Ticket Service, yang menangani proses pemesanan tiket. Keempat adalah Payment Service, yang memproses pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Kelima adalah Notification Service, yang mengirim notifikasi atau bukti pemesanan kepada pelanggan. Dengan konsep SOA, seperti layanan tersebut dapat berjalan secara independen namun tetap saling berkomunikasi untuk menyelesaikan proses bisnis secara keseluruhan. Keuntungan dari pendekatan ini adalah apabila terjadi perubahan pada salah satu service, misalnya payment service, maka service lainnya tidak perlu diubah secara keseluruhan. Hal ini membuat sistem lebih fleksibel, mudah dikembangkan, dan lebih efisien dalam pemeliharaan. Diagram arsitektur SOA. Berikut adalah ilustrasi sederhana arsitektur SOA pada sistem pemesanan tiket kereta. Pada diagram tersebut, pengguna mengakses aplikasi melalui web atau mobile. Kemudian aplikasi akan menghubungkan pengguna dengan berbagai servis yang tersedia. Setiap servis memiliki tugas masing-masing, namun tetap bekerja sama untuk memberikan layanan yang lengkap kepada pengguna. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Service Oriented Architecture atau SOA merupakan pendekatan dalam pengembangan sistem yang bagi fungsi bisnis menjadi layanan-layanan atau servis yang dapat digunakan kembali. SOA memiliki berbagai keunggulan seperti fleksibilitas, kemudahan integrasi, reusability, serta kemampuan untuk menghubungkan berbagai sistem yang berbeda platform. Dalam implementasinya, SOA dapat menggunakan berbagai teknologi seperti SOAP, WSDL, UDDI, dan REST. Dengan penerapan SOA, organisasi dapat membangun sistem yang lebih efisien, mudah dikembangkan, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan bisnis.